Selamat pagi, selamat datang di sidang tugas akhir saya. Perkenalkan, saya Siska Yohana Lumban Tobing dengan NIM 21S16039. Yang saya hormati Bapak Christopher Januar Sinaga selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Santi Agustina Manalu selaku dosen penguji saya, serta hadirin sekalian. Pada penelitian tugas akhir ini, saya mengangkat judul Identifikasi Karakteristik Wisatawan dan Implikasinya pada Pengembangan Destinasi Wisata Kawasan Danau Toba. Penelitian ini dilatar belakangi dengan potensi pariwisata sebagai salah satu sarana pembangunan nasional. Pada tahun 2012, pariwisata berkontribusi sebesar 9% pada produk domestik bruto dan merekrut setidaknya 10,2 juta tenaga kerja di Indonesia. Saat ini salah satu destinasi wisata yang sedang mendapat perhatian adalah kawasan Danau Toba. Pada tahun 2011, kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari 10 prioritas pengembangan kepariwisataan nasional. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membentuk badan khusus yang disebut Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba yang bertugas membuat rencana induk pengembangan kepariwisataan Danau Toba yang memuat rencana pembangunan sarana dan prasarana di 7 kabupaten di sekitar Danau Toba dalam rentang waktu 25 tahun. Rencana pembangunan pada dasarnya dibuat dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup destinasi wisata. Dalam banyak dokumen pengembangan pariwisata, belum terdapat rencana pembangunan yang dibuat berlandaskan pada kebiasaan wisatawan. Padahal wisatawan merupakan konsumen dalam industri pariwisata yang seharusnya menjadi fokus utama, sehingga segala sesuatu harus berorientasi pada wisatawan, yaitu pada profil, kebiasaan, persepsi wisatawan terhadap lokasi wisata, dan preferensi wisatawan terhadap produk wisata yang digunakan. Salah satu dari 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang terkenal dengan event pariwisata adalah Kabupaten Toba. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah wisatawan tertinggi pada tahun 2015 hingga tahun 2017 dibanding kabupaten lain. Di kabupaten ini telah dilaksanakan berbagai event bertaraf nasional seperti event Karnaval Pesona Danau Toba dan 1000 Tenda. Selain itu terdapat pula event bertaraf internasional seperti event kayak maraton. Di kabupaten ini terdapat destinasi-destinasi yang terkenal dengan pemandangan alami Danau Toba. Oleh karena itu, pada penelitian ini, Kabupaten Toba akan digunakan sebagai daerah perancangan strategi dengan melihat kondisi karakteristik dan preferensi wisatawan di 6 kabupaten lain dan memadukannya dengan kondisi destinasi wisata Toba saat ini, sehingga dihasilkan rancangan strategi yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Penelitian ini mengambil 8 sampel wilayah dengan membuat kriteria objek merupakan destinasi wisata di kawasan Danau Toba dan memiliki panorama Danau Toba dan dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti. Sementara untuk sampel responden, penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, yaitu responden merupakan orang yang ditemui di lokasi wisata pada saat penelitian ataupun orang yang sudah pernah melakukan perjalanan ke objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari 400 responden dengan 50 responden dari masing-masing objek penelitian. Variabel penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu karakteristik wisatawan dengan 19 indikator berdasarkan segmentasi wisatawan menurut Doyle dan Stern 2006, variabel preferensi wisatawan dengan 11 indikator berdasarkan aspek potensi pariwisata menurut Cooper 1993, dan variabel persepsi wisatawan dengan 7 subvariabel dan 32 indikator menurut Holloway 2008. Tahap berikutnya adalah pengolahan data dan analisis yang terdiri dari 3 bagian besar, yaitu pengolahan dengan metode analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif dengan menggunakan tabel dan pie chart frekuensi dan persentase karakteristik dan preferensi wisatawan. Pada bagian ini akan dianalisis hasil masing-masing variabel. Berikutnya yaitu persepsi wisatawan yang diolah dengan menghitung rata-rata masing-masing indikator dan subvariabel. Selanjutnya dilakukan analisis strategi pengembangan berdasarkan hasil perhitungan skor persepsi wisatawan dan analisis karakteristik dalam bentuk uraian komponen bauran pemasaran. Berdasarkan pengolahan data persepsi wisatawan, dari keseluruhan aspek bauran pemasaran pada aspek place dan produk, Pantai Bulbul masuk dalam kategori berhasil karena telah memiliki berbagai macam wahana permainan air dan telah dilengkapi fasilitas umum seperti toilet, penginapan, tempat parkir, warung makan maupun akses jalan yang memadai dan berbagai fasilitas lainnya yang dirasa cukup oleh wisatawan sebagai destinasi wisata. Sementara untuk Desa Meat yang memiliki pemandangan alam pantai dan atraksi Tenun Ulos Ragi Hotang, belum ditemukan wahana foto dan permainan air yang mendukung wisata pantai. Selain itu, fasilitas seperti penginapan, hotel, toilet, rest area di lokasi ini juga masih terbatas. Akses menuju lokasi juga dianggap belum memadai karena belum diaspal secara keseluruhan dan belum terdapat transportasi langsung ke lokasi ini. Pada aspek price,
Desa Meat memperoleh poin lebih tinggi karena untuk masuk ke lokasi ini tidak dipungut biaya. Di Desa Meat juga tidak terdapat wahana permainan sehingga tidak dipungut biaya apapun. Lumban Bulbul juga memberlakukan hal yang sama pada tiket, namun untuk harga wahana wisatawan merasa pembuatan harga masih terlalu tinggi. Pada aspek promosi, kedua destinasi ini tergolong dalam kategori kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya divisi khusus yang dapat dihubungi dan dapat memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan. Wisatawan pada umumnya memperoleh informasi dari teman, keluarga, ataupun website, namun bukan website atau media sosial ofisial yang menangani destinasi wisata pantai Lumban Bulbul. Selain itu, tidak terdapat layanan berupa promosi potongan harga yang akan semakin menarik wisatawan. Informasi lewat media yang didapat oleh wisatawan pada umumnya juga hanya berupa gambar yang dipotret oleh pengunjung lain, sehingga keindahan alam pada pantai Bulbul dan Meat tidak terlalu ditonjolkan. Umumnya destinasi wisata hanya dipromosikan dari mulut ke mulut tanpa diberi perhatian khusus pada jenis promosi lain seperti melalui pemasaran digital yang saat ini diminati oleh banyak orang. Pada aspek people, kedua destinasi ini cukup baik atau cukup berhasil. Di Pantai Meat, wisatawan berpendapat bahwa umumnya masyarakat menyambut wisatawan dengan ramah meskipun dengan berbagai keterbatasan fasilitas. Sementara di Lumban Bulbul, telah ada karyawan-karyawan yang melayani di beberapa penjualan wahana, tempat makan, dan warung cenderamata. Namun karyawan ini juga masih belum memenuhi ekspektasi wisatawan terhadap standar keramahan dan pemberian informasi. Karyawan rumah makan umumnya hanya memberi daftar makanan tanpa menerangkan harga dan tidak memberikan penjelasan detail tentang makanan yang tersedia. Karyawan juga tidak menggunakan pakaian seragam tertentu yang lebih menarik bagi wisatawan. Pada aspek proses, kedua destinasi ini masuk dalam kategori kurang berhasil, karena belum adanya sistem registrasi dan reservasi yang mengatur keperluan wisatawan selama berada di lokasi wisata. Wisatawan harus mendatangi langsung pemilik usaha yang tepat untuk melakukan segala bentuk transaksi. Sedangkan pada aspek di physical evidence, kedua destinasi ini tergolong kurang baik atau kurang berhasil karena tidak adanya logo khusus atau tema atau tagline yang dapat digunakan sebagai ciri khas yang menyuarakan kedua destinasi wisata pada publik. Selain itu, plat atau banner yang menerangkan atraksi dan produk wisata yang ditawarkan di kedua destinasi wisata juga masih terbatas. Berikut analisis kebijakan atau strategi pengembangan destinasi wisata Pantai Lumban Bulbul dan wisata Meat. Dari aspek produk, bauran pemasaran di kawasan wisata Lumban Bulbul dan Meat tergolong sangat baik dan merupakan aspek tertinggi dibanding aspek lain. Hal ini menunjukkan bahwa kedua destinasi wisata ini berpotensi besar menjadi kawasan wisata yang diminati oleh wisatawan. Sementara apabila terjadi kondisi terburuk seperti saat terjadi pandemi, produk yang biasanya diperjualbelikan di lokasi pariwisata dapat dialihkan menjadi produk-produk yang dijual secara virtual atau online. Atraksi budaya juga dapat dibuat dalam bentuk video kreatif berbayar atau dalam bentuk seminar online berbayar dengan biaya seperti tiket masuk saat mengunjungi destinasi wisata, sehingga pendapatan para pelaku usaha tidak menurun secara drastis. Dari aspek price, kedua wisata ini berada dalam kondisi berkebalikan. Akan tetapi untuk aspek ini, kedua wisata dapat menggunakan strategi yang sama, yaitu meyakinkan wisatawan bahwa harga yang dibayar sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima. Misalnya untuk penggunaan wahana menambah waktu penggunaan, atau untuk produk cenderamata membuat produk dari bahan berkualitas dan tidak mudah rusak. Kemudian memberikan potongan harga atau bonus ketika wisatawan membeli produk sekaligus menjual atraksi wisata berupa pertunjukan, wahana makanan maupun cenderamata dengan harga tertentu yang dianggap lebih murah oleh wisatawan, dan beralih menggunakan transaksi e-money untuk mempermudah proses transaksi dan sebagai salah satu pengembangan wisata meski terjadi pandemi. Dari aspek promosi, kedua destinasi ini memiliki kondisi yang sama, yaitu kurang baik. Untuk strategi tepat yang dapat digunakan adalah dengan konsep digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen secara tepat. Wisatawan pada umumnya berasal dari kalangan usia 12 hingga 25 tahun, merupakan pelajar atau mahasiswa, dan memperoleh info wisata dari teman atau media sosial. Penggunaan internet di kalangan masyarakat juga semakin meningkat, dan hal ini menjadi peluang besar untuk melakukan promosi melalui internet. Digital marketing menjadi satu-satunya cara mempromosikan destinasi wisata melalui foto maupun video kreatif yang hanya diunggah di website atau media sosial. Ibu Yunika selaku salah satu staf Dinas Pariwisata Kabupaten Toba berpendapat bahwa pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi adalah pilihan dalam mengatasi hal ini. Dari aspek lokasi, Pantai Bulbul dianggap telah memiliki fasilitas yang memadai. Pengelola pariwisata hanya perlu memperhatikan kebersihan sekitar pantai. Sedangkan untuk kawasan wisata Desa Meat sendiri,
masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam aspek place. Untuk aspek proses, strategi yang tepat yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan konsep digital marketing untuk reservasi akomodasi, yaitu dengan memanfaatkan website atau media sosial akun official milik destinasi wisata, sehingga segala sesuatu dapat dipersiapkan sebelum kedatangan wisatawan. Wisatawan dapat melakukan reservasi atau pemesanan penginapan maupun booking tempat makan. Selain itu, data proses registrasi juga dapat digunakan untuk penyebaran informasi agar wisatawan datang kembali. Aspek bukti fisik dari kedua destinasi ini masih tergolong kurang baik, sehingga strategi yang tepat yang dapat dilakukan adalah dengan mendesain logo khusus yang dapat digunakan ketika pelaksanaan promosi wisata, atau membuat tagline di sosial media yang akan semakin menyuarakan destinasi wisata kepada publik. Tagline juga dapat digunakan sebagai bentuk branding desa wisata ketika terjadi pandemi. Misalnya, untuk menyuarakan bahwa suatu desa wisata bebas dari pandemi, yang berarti terdapat tes medis di desa tersebut yang menunjukkan tidak ada warga yang terjangkit virus. Rancangan strategi tersebut dipecah menjadi 14 poin penting yang telah diuji coba melalui pengisian kuesioner untuk melihat ketertarikan wisatawan mengunjungi destinasi wisata apabila poin-poin tersebut diimplementasikan. Dari 14 poin yang ditawarkan, 11 poin program mampu membuat lebih dari 80% wisatawan setuju untuk datang ke destinasi wisata. Sementara 4 poin lainnya yaitu penambahan jumlah dan jenis cenderamata, pembangunan website, pemanfaatan rumah-rumah penduduk menjadi tempat penginapan, meyakinkan lebih dari 60% wisatawan untuk datang ke lokasi wisata. Ibu Yunika berpendapat bahwa terhadap ke-14 poin ini, hasilnya kesemua poin disetujui dan dianggap mungkin diimplementasikan dilihat dari kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena selain memanfaatkan keindahan alam Danau Toba, berbagai atraksi pariwisata perlu untuk ditambahkan untuk menarik minat wisatawan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu, berdasarkan pengidentifikasian karakteristik wisatawan dari 4 aspek, ditemukan bahwa dari aspek sosio-demografis, mayoritas wisatawan dari 8 objek wisata di kawasan Danau Toba berasal dari kalangan remaja atau pemuda dengan rentang usia 12 hingga 25 tahun, berjenis kelamin perempuan, belum menikah, berpendidikan terakhir SMA dengan status pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa, dan berpendapatan kurang dari 1 juta rupiah. Untuk karakteristik geografis, mayoritas wisatawan berasal dari luar kota yang masih tergolong dalam satu provinsi dengan destinasi wisata, memiliki berbagai variasi lama perjalanan dengan kedatangan pada umumnya secara berkelompok, yaitu bersama teman dan keluarga dan datang pada saat hari libur raya atau hari libur nasional. Untuk karakteristik psikografis, mayoritas wisatawan datang ke destinasi wisata dengan tujuan berlibur atau rekreasi, memperoleh informasi dari teman dan media sosial, pertama kali melakukan kunjungan, dan berminat melakukan kunjungan kembali. Sedangkan untuk karakteristik tingkah laku, mayoritas wisatawan menghabiskan waktu sekitar 2 hingga 3 jam di lokasi wisata, tergantung pada jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan. Wisatawan di lokasi setidaknya melakukan 3 jenis kegiatan, yaitu memandang panorama, berjalan-jalan, mengambil foto, dan sementara itu jumlah kegiatan paling banyak dilakukan adalah 4 jenis kegiatan dengan tambahan pilihan seperti makan dan minum, bermain wahana, atau melakukan penelitian. Pengeluaran wisatawan pada umumnya kurang dari Rp300.000 dengan tujuan utama pengeluaran adalah transportasi, wahana bermain atau wahana foto, serta makan dan minum. Pengeluaran tambahan lain juga dilakukan untuk membeli cenderamata atau tiket. Berdasarkan pengidentifikasian preferensi wisatawan dari 4 aspek, ditemukan bahwa mayoritas wisatawan memilih mengunjungi destinasi wisata karena dikenalnya objek wisata dengan keindahan alamnya. Dan hal lain yang juga menarik wisatawan karena objek wisata memiliki pemandangan yang menarik, diabadikan dalam lensa atau sebagai objek foto, serta memiliki sarana bermain atau rekreasi di lokasi wisata. Wahana pilihan wisatawan adalah wahana foto dan wahana bermain, sehingga wisatawan betah menghabiskan waktu di lokasi wisata. Untuk pilihan cenderamata, mayoritas wisatawan memilih pakaian, gantungan kunci, dan aksesoris, dengan alasan faktor yang mempengaruhi pemilihan adalah keunikan, manfaat, dan harga di masing-masing destinasi wisata. Sedangkan pilihan kendaraan mengunjungi destinasi wisata adalah kendaraan pribadi, berupa sepeda motor atau mobil dengan alasan tidak terbatas pada waktu dan lokasi penggunaan. Tetapi untuk moda transport, wisatawan dengan kendaraan umum berada pada peringkat ketiga, sehingga tetap perlu diperhatikan. Dari segi amenitas, mayoritas wisatawan memilih homestay sebagai tempat penginapan karena faktor harga dan lokasi serta keamanan dan kenyamanan. Sementara untuk tempat makan, lokasi warung makan yang memiliki harga yang sesuai menurut wisatawan dan tingkat higienitas menjadi tempat makan pilihan wisatawan. Wisatawan juga berpendapat
bahwa lokasi wisata dengan pelayan yang memiliki kemampuan menjelaskan dan menanggapi wisatawan dengan baik membuat wisatawan semakin betah di lokasi wisata. Berdasarkan persepsi wisatawan tentang kondisi bauran pemasaran yang terbagi menjadi 7 aspek, Pantai Lumban Bulbul memperoleh nilai rata-rata 2,91 atau tergolong dalam kategori cukup baik atau cukup berhasil, lebih tinggi dibanding Meot yang memiliki nilai rata-rata 2,58. Pantai Bulbul diketahui lebih baik dalam hal produk, promotion, place, proses, dan physical evidence, sementara Desa Meot lebih unggul dalam aspek price dan people. Strategi pilihan untuk meningkatkan kedua wisata ini terutama berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan sumber daya manusia, dan promosi dengan konsep digital marketing. Saran yang dapat diberikan penulis kepada pelaku usaha maupun pengembang destinasi wisata atau kepada penelitian berikutnya yaitu, dalam meningkatkan jumlah wisatawan, sebaiknya memperhatikan kebutuhan dan keinginan wisatawan sebagai konsumen utama dalam industri pariwisata. Pengelola pariwisata dapat membuat penampungan saran maupun keluhan dari pihak wisatawan sebagai dasar pembuatan strategi pengembangan wisata lebih lanjut. Berikutnya, pendataan karakteristik dan preferensi sebaiknya dilakukan secara berkala untuk melihat berbagai macam mayoritas pilihan wisatawan dalam hal tren kedatangan, sumber informasi, minat produk cenderamata maupun jenis atraksi yang menjadi pilihan wisatawan. Selanjutnya, pendataan kondisi sarana dan prasarana baik yang dibangun oleh pemerintah maupun pengusaha di lokasi destinasi wisata sebaiknya dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kekecewaan bagi pihak wisatawan saat menemui kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai di lokasi wisata. Saran berikutnya yaitu penataan lokasi wisata memerlukan pihak yang mengenal destinasi wisata dengan baik dan mampu terlibat dalam kegiatan operasional. Sebaiknya pengelola memberdayakan masyarakat di sekitar sebagai tenaga kerja dan membangun sarana dan prasarana maupun sebagai pengusaha produk yang berjualan makanan, minuman, maupun cenderamata. Selain sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, dengan dilibatkannya masyarakat sekitar, maka warisan budaya lokasi wisata juga akan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu atraksi yang menarik bagi wisatawan. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan 2 objek wisata sebagai destinasi yang dirancang strateginya dari 8 objek wisata yang diteliti karakteristik dan preferensi wisatawannya. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian strategi pengembangan destinasi wisata dengan memanfaatkan data karakteristik dan preferensi wisatawan di kawasan Danau Toba, sebaiknya merancang strategi pada keseluruhan objek penelitian untuk melengkapi hasil penelitian ini. Demikian presentasi sidang tugas akhir saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.